Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita pada mata pelajaran informatika bab 3, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertemuan ketiga yaitu tentang laporan dan dokumentasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari laporan dan dokumentasi. Lalu yang kedua yaitu menerapkan pembuatan laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang dirancang sebagai satu paket aplikasi, yaitu aplikasi perkantoran. Nah, pada akhir kegiatan nanti kita akan melakukan kegiatan pembuatan dokumentasi menggunakan ketiga aplikasi perkantoran tersebut, yaitu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian kita juga akan menggunakan snipping tools untuk melakukan screenshot dan tentunya browser. Nah, sebelum masuk pada kegiatan tersebut, kita akan membahas definisi dari laporan dan dokumentasi tersebut. Oke. Tentunya kita dapat menemukan laporan dan dokumentasi ini hampir di setiap aspek kehidupan, ya, seperti pekerjaan hingga ke pendidikan. Dalam pekerjaan sendiri yang paling umum biasanya adalah laporan keuangan, dan pada aspek pendidikan biasanya adalah laporan perkembangan hasil belajar siswa. Tujuannya apa? Tentu saja adalah sebagai informasi penting yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban maupun sebagai pengambilan keputusan. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang kompleks. Oke, seperti yang disebutkan tadi, laporan adalah sebuah dokumentasi tertulis yang berisi informasi, data, hasil analisis, fakta, atau catatan tentang suatu peristiwa, kegiatan, topik, atau subjek tertentu. Nah, tujuan laporan ini disusun untuk menyampaikan informasi secara terstruktur dan sistematis. Laporan dapat memiliki berbagai bentuk, seperti laporan tertulis formal, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan penelitian, laporan keuangan, dan banyak lagi tergantung pada konteks dan tujuannya. Umumnya, laporan dan dokumentasi ini tergabung atau berisi konten dari berbagai macam aplikasi yang berbeda. Oke, jenis laporan yang paling umum sendiri biasanya adalah laporan keuangan, laporan penelitian, dan laporan pendidikan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ini meliputi laporan neraca atau laporan laba rugi. Kemudian dalam laporan penelitian biasanya berisi pembahasan tentang suatu hasil dari penelitian ilmiah. Nah, untuk laporan pendidikan sendiri dapat berupa laporan perkembangan hasil belajar siswa, laporan evaluasi kegiatan belajar mengajar, maupun evaluasi dari program pendidikan. Selanjutnya ada yang disebut dengan dokumentasi. Dokumentasi ini adalah proses atau praktik mencatat, mendokumentasikan, dan menyimpan informasi secara tertulis atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan berbagai hal, termasuk referensi, arsip, komunikasi, dan pemahaman. Sebenarnya laporan dan dokumentasi ini hampir sama, namun dokumentasi ini lebih fleksibel dibandingkan laporan. Karena apa? Karena dapat menggunakan berbagai macam format dan tidak harus formal. Dokumentasi ini dapat berupa audio dan video.
Oke, untuk kegiatan selanjutnya, coba kalian buka LKPD kegiatan 2. Di situ ada dokumentasi tutorial untuk membuat nasi goreng ya. Untuk petunjuk pengerjaannya, buatlah kelompok yang beranggotakan 2 atau 3 orang. Lalu terdapat 3 jenis file yang akan dikumpulkan, yaitu file Word, file Excel, dan file PowerPoint. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, kita akan menggunakan ketiga aplikasi tersebut untuk pembuatan dokumentasi ini. Nah, selanjutnya hasilnya akan dipresentasikan minggu depan menggunakan slide yang sudah dibuat. Untuk kegiatannya sendiri, yang pertama yaitu buatlah sebuah dokumen tentang langkah-langkah membuat nasi goreng menggunakan Microsoft Word dengan format penulisan menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 dengan rata kiri kanan. Lalu gunakan bullet pada alat dan bahan, dan numbering pada langkah-langkah pembuatan. Selanjutnya kalian juga bisa menyertakan gambar pada alat dan bahan menggunakan fitur insert pada Microsoft Word. Selanjutnya kalian akan membuat file Excel yang terdiri dari 2 kolom, yaitu nama bahan dan harga bahan. Nah, untuk harga bahan sendiri akan dijumlahkan totalnya menggunakan rumus sum. Untuk harga bahan-bahan sendiri kalian bisa menggunakan data harga yang ada di sekitar kalian saja. Selanjutnya yaitu membuat file presentasi yang berisi teks dari dokumen Word yang sudah dibuat. Lalu ada tabel total harga yang sudah dibuat menggunakan Excel, dan itu di screenshot menggunakan snipping tools atau Windows print screen.